Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pekan lalu, lagi-lagi ada serangan terhadap PSI. Kali ini datang dari Surabaya. Seorang dosen Universitas Airlangga bernama Airlangga Pribadi menyebarkan narasi bahwa PSI adalah partai diktator dan otoriter. Saya dulu sempat membaca karya-karya lulusan Bordeaux University Australia ini. Dulu sih saya menganggap dia sebagai doktor yang pintar dan kritis. Tapi saat membaca kritiknya terhadap PSI, saya heran betapa ngawurnya dia. Kalau dipelajari rekam digitalnya, dia ini memang sekarang sangat pro PDIP. Jadi saya anggap kengawuran dia ini ada kaitannya dengan kebencian PDIP pada PSI. Airlangga nampaknya sengaja menyebarkan tuduhan itu ke sejumlah media di Surabaya. Saya menemukan penjelasan Airlangga dalam kalimat-kalimat yang hampir persis sama di berbagai media online Surabaya. Ada di Fajar, JPNN, Jatim News, Barometer Jatim, Tribun News Jatim, iNews Surabaya, Jatim Times, Malang Times, dan Berita Jatim. Artinya, Airlangga memang dengan sengaja mengkampanyekan narasi anti PSI dengan menggunakan jaringan hubungannya dengan redaksi media di daerahnya. Kenapa Airlangga melakukannya? Saya duga sih ini tidak dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan atau dosen Universitas Airlangga. Dia melakukannya untuk PDIP. Tapi sebelum saya berspekulasi lebih jauh mengenai kenapa dia terkesan membenci PSI, mungkin sebaiknya saya langsung membahas saja apa yang dia tulis mengenai PSI. Seperti saya bilang, dia menuduh PSI diktator dan otoriter. Ini terjadi, katanya, karena begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Ketua Dewan Pembina, yaitu Jeffrey Giovanni alias JG. Menurut Airlangga, JG itu bukan cuma Ketua Dewan Pembina PSI, tapi juga merangkap berbagai jabatan sebagai Ketua Umum, Sekjen, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pakar Nasional, dan DPP. Ini artinya, kata Airlangga, warisan Orde Baru melekat dalam kelembagaan internal PSI. Dengan begitu, kata Airlangga, PSI mengalami keterbelahan karakter, split personality. Nilai-nilai demokratis PSI katanya hanya ada di panggung depan, tapi di belakang tidak begitu. Itulah yang disebarkan Airlangga. Seperti saya katakan, isi yang ngawur dan mengada-ada. Kengawuran dia paling awal adalah ketika dia bicara soal JG, Ketua Dewan Pembina PSI. JG memang orang nomor 1 di PSI. Namun, kemudian menurut Airlangga, selain menjadi Ketua Dewan Pembina, JG juga menjadi Ketua Umum, Sekjen, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pakar Nasional, dan DPP. Ini dia dapat dari mana? Kalau Anda membuka website psi.id yang memuat struktur organisasi PSI, Anda dapat membaca secara langsung kesalahan cerita Airlangga. Ketua Umum PSI bukan Jeffrey Giovanni, melainkan Giring Ganesha. Sekjen PSI adalah Dea Tunggaesti. Di DPP ada sejumlah orang tokoh lainnya yang menempati posisi ketua, bendahara, dan wakil sekjen. Di Dewan Pembina selain JG ada juga Grace Natali sebagai wakil ketua Dewan Pembina dan sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni. Kok bisa-bisanya Airlangga menyatakan bahwa semua jabatan itu dipegang JG? Saya rasa bahwa orang semacam Airlangga ini hanya mendengar kabar-kabar burung yang mungkin sekali sengaja ditiupkan oleh orang-orang anti PSI yang ingin agar publik membenci PSI. Sebelum ini saya sudah membuat video yang menjelaskan berbagai fitnah keji yang diarahkan ke PSI. Dan dalam rangkaian fitnah ini, nama JG memang sangat sering dijadikan sasaran tembak. Saya duga ada pihak-pihak yang ingin mematikan PSI, dan salah satu faktor yang dianggap akan bisa meruntuhkan PSI adalah kredibilitas JG. Yang menarik seperti saya sudah utarakan di video terdahulu, serangan itu umumnya datang dari orang-orang yang terafiliasi dengan PDIP. Atau bisa juga datang dari orang-orang yang bisa disebut sebagai penulis nggak jelas, yang mungkin juga terafiliasi dengan PDIP. Misalnya saja juga beredar tulisan di WhatsApp grup awal September ini oleh Yopi Oktavianto. Dalam keterangan, Yopi ditulis sebagai COO Ormit Political Consulting. Judul tulisannya, Demokrasi Eto-etoan Lenyapkan Mimpi Kader Muda PSI.
isi tulisannya sepenuhnya negatif mengenai PSI. Tapi lucunya, ketika saya membrowse Google, saya tidak bisa menemukan jejak digital Yopie Oktavianto dari Ormit Political Consulting. Saya bahkan hampir tidak menemukan nama Ormit Political Consulting. Memang ada satu berita soal Ormit Political Consulting, tapi itu terkait pernyataan Bandot Malera yang disebut sebagai CEO Ormit. Agak mengherankan bahwa nama Yopie dan Ormit Political Consulting tidak dikenal dalam kancah diskusi politik di Indonesia. Tulisan Yopie itu sendiri penuh dengan kisah ngawur. Di bawah ini saya kutip saja sejumlah tuduhan ngawur Yopie. Kata dia, PSI sama sekali tidak demokratis. Kekuasaan JG di PSI melebihi kekuasaan Presiden Soeharto. Pengambilan keputusan di PSI otoriter. Pengambilan keputusan di PSI dikendalikan oligarki. Di dalam PSI terjadi manipulasi demokrasi. JK bisa membubarkan dan mengganti personal DPP PSI setiap saat, dimanapun dan kapanpun tanpa melalui kongres atau muktamar. Dewan Pembina dapat membatalkan seluruh keputusan di semua jenjang kepengurusan PSI, baik di pusat maupun daerah. Dewan Pembina merangkap jabatan apapun dalam tubuh PSI. Sikap PSI tergantung selera sang pendiri JG. Watak sesungguhnya PSI adalah very old version of democracy, mundur jauh ke belakang sebelum pemerintahan otoriter Soeharto, bahkan mundur jauh hingga ke tradisi demokrasi sebelum revolusi Perancis. Seluruh narasi ini sama sekali tidak didukung oleh data secuil pun. Penulisnya hanya mengarang cerita bahwa karena JG memiliki otoritas yang sangat besar, maka JG akan dengan seenaknya menyetir PSI. Saya ulang ya, ini mengarang bebas. Jangan pernah bayangkan JG adalah seorang bos yang memperlakukan para kader PSI sebagai petugas partai. Saya memutuskan bergabung ke PSI karena menemukan sebuah partai yang sangat demokratis. PSI itu semacam LSM, di mana para anggotanya memandang setiap anggota lain setara. Rapat-rapat PSI itu mengingatkan saya pada rapat-rapat LSM, penuh debat, silang pendapat. Dan JG membiarkan para anggotanya untuk punya sikap sebebas mungkin. Buat JG yang terpenting adalah para kader PSI tetap berkomitmen pada perjuangan melawan korupsi dan melawan intoleransi. Misalnya saja dalam soal pilihan capres yang akan didukung. Karena melihat adanya ketidaksepakatan di antara kader-kader PSI, dia mengizinkan setiap kader menentukan pilihan sendiri-sendiri. Yang penting tidak mendukung Anies, karena Anies dinilai bertentangan dengan perjuangan anti-intoleransi. Nanti pada saatnya PSI tentu sebagai partai akan menentukan pilihan antara Ganjar, Prabowo, atau tidak berpihak alias netral. Tapi JG sudah mengatakan, kalaupun nantinya PSI sudah mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu capres, kader boleh punya sikap berbeda. Sebagai penutup, saya ingin cerita tentang kasus baru yang bisa menunjukkan betapa demokratisnya PSI. Beberapa hari yang lalu, saya diundang oleh TV One untuk menjadi narasumber talk show soal kasus siaran azan yang menampilkan sosok Ganjar. Dalam talk show itu, saya hadir berseberangan dengan salah seorang ketua DPP PSI juga, Dede Uki Prayudi. Saya mengkritik kemunculan Ganjar dalam siaran azan itu, sementara Uki membela kemunculan Ganjar. Walau kami berbeda pendapat, kami menghargai pandangan masing-masing. Tapi yang terpenting, itu diizinkan dan dimungkinkan oleh DPP. Bayangkan, dalam sebuah talk show yang disaksikan jutaan orang, 2 orang PSI berada dalam posisi berseberangan. JG sama sekali tidak campur tangan. JG memang adalah tokoh yang tentu dimintai pendapat kalau ada persoalan-persoalan serius. Dan keputusan akhir tatkala DPP tidak bisa menemukan titik temu memang berada di tangan JG. Tapi jangan bayangkan JG bertindak sebagai penguasa otoriter seperti yang ditulis Yopie. Saya sebenarnya bisa bicara lebih banyak lagi tentang kedemokratisan PSI. Tapi untuk saat ini saya cukupkan di sini. Saya hanya ingin menegaskan apa yang disebarkan Airlangga dan Yopie itu omong kosong. Sebagai pendukung kebebasan berpendapat, saya tentu hormati apa yang mereka katakan. Tapi izinkan saya untuk mengatakan apa yang mereka katakan pada dasarnya omong kosong. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.